Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu, yaitu Tamara Violita. Di sini pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini pada materi ini, yang materi pertama kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel, dan yang kedua yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini ada latihan dan juga ada kuis. Oke, pada materi pertama yaitu ada persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyimak video berikut ini. Kita akan membahas cara mudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Teman-teman, tahukah kalian nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0? Nah, untuk memahami lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Mutlak 4, artinya jarak antara 4 dengan 0, yaitu 4. Mutlak min 4, artinya jarak antara min 4 dengan 0, sama, yaitu 4. Perhatikan gambar berikutnya. Mutlak dari 3 dikurang negatif 5, artinya jarak antara 3 dengan negatif 5, yaitu 8. Sama halnya dengan mutlak dari negatif 5 dikurang 3, artinya jarak antara negatif 5 dengan 3, yaitu 8. Jadi, mutlak dari suatu bilangan bukan 0 pasti bernilai positif. Setelah kalian mengetahui arti dari nilai mutlak, selanjutnya kita akan membahas definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Mutlak X sama dengan min X jika X kurang dari 0. Teman-teman, agar kalian lebih memahami tentang definisi dari nilai mutlak, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai mutlak dari 2X ditambah 3 untuk X bilangan real. Caranya mudah, teman-teman. Baiklah, itu tadi sekilas dari persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, di sini kita akan membahas sedikit atau definisi mengenai persamaan tersebut, bahwa persamaan merupakan suatu pernyataan matematika yang menyatakan dua hal adalah sama dan dua hal tersebut dihubungkan dengan simbol sama dengan. Nah, persamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah sebuah persamaan matematika yang selalu memiliki nilai positif dan pangkat tertinggi variabelnya bernilai 1. Sehingga variabel yang ada tidak memiliki pangkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini ada bentuk umumnya, yaitu mutlak AX plus B sama dengan C. Nah, di sini ada sifat-sifatnya, yaitu untuk A lebih besar dari 0, berlaku yang A yaitu mutlak X sama dengan A, di mana nilai X sama dengan A atau X sama dengan min A. Nah, untuk yang B, mutlak X kurang dari A, di mana min A kurang dari X dan X kurang dari A. Nah, untuk yang C, mutlak X lebih besar dari A, di mana X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, di sini ada catatan bahwa apabila kedua ruas memuat tanda mutlak, sifat A masih dapat digunakan, namun sifat B dan C sudah tidak dapat digunakan. Nah, di sini secara matematis pengertian nilai mutlak adalah setiap bilangan real X yang selalu bernilai positif dan ditulis dengan simbol mutlak X. Sehingga didefinisikan mutlak X di mana X lebih dari sama dengan 0 dan min X dengan X kurang dari 0. Di sini ada contohnya mutlak X sama dengan 3, di mana mutlak 3 sama dengan 3.
Nah, di sini mutlak 3 maka adalah jarak dari 3 ke 0. Sehingga berdasarkan definisi di atas, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Oke, yang selanjutnya di sini ada sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di sini ada 8 sifat. Yang pertama, mutlak X lebih besar dari sama dengan 0, dan yang kedua yaitu mutlak X, yaitu mutlak min X. Yang ketiga, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Kemudian yang keempat, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kemudian yang kelima, mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang keenam, mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang ketujuh sama dengan mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Yang ke-8 sama dengan mutlak X plus minus Y kuadrat sama dengan X plus minus Y kuadrat. Oke, yang selanjutnya itu ada contoh soal. Himpunan penyelesaian dari mutlak 4X min 3 sama dengan 15. Nah, tadi berdasarkan sifat yang tadi, bahwa jika mutlak X sama dengan A, maka X sama dengan A dan X sama dengan A. Di sini kita jabarkan. Ini 4X min 3 sama 15. Mutlak 4X min 3 sama dengan A X plus B. Nah, itu A-nya bernilai positif. Maka didapatlah 4X min 3 sama dengan 15. 4X min 3-nya kita pindah ruaskan sehingga bernilai positif. Maka 4X sama dengan 15 ditambah 3, 18. Maka X sama dengan 18 per 4, didapatlah 9 per 2. Nah, untuk yang kedua itu min A. Maka didapatlah min 4X plus 3 sama dengan 15, min 4X sama dengan 12, maka X yaitu 12 dibagi min 4 sama dengan min 3. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya yaitu min 3 dan 9 per 2. Untuk contoh yang kedua yaitu himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 4X plus 2 dikurang mutlak X plus 1 sama dengan 5. Di sini penyelesaiannya yaitu kita pindah ruaskan mutlak X plus 1 ke atas sehingga kita dapatkan mutlak 4X plus 2 sama dengan 5 dikali mutlak X plus 1. Kita kalikan sehingga didapatkan mutlak 4X plus 2 sama dengan mutlak 5X plus 5. Maka kita gunakan sifat yang nomor 8 tadi, maka didapatlah 4X plus 2 kuadrat sama dengan 5X plus 5 kuadrat. Di sini maka didapatlah 4X plus 2 kuadrat, kita pindah ruaskan yang dari kanan kita pindahkan ke kiri sehingga min 5X plus 5 kuadrat sama dengan 0. Nanti kita dapatkan 4X plus 2 ditambah 5X ditambah 5, kemudian kita kalikan 4X plus 2 min 5X min 5 sama dengan 0. Maka didapatlah 9X plus 7 min X min 3. Nah, kita cari nilai X-nya. Yang pertama, 9X plus 7. 7-nya kita pindah ruaskan menjadi min 7, sehingga X sama dengan min 7 per 9. Untuk yang kedua, min X min 3. 3-nya kita pindah ruaskan menjadi positif. Kemudian X min 3 per min 1 yaitu min 3. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan min 7 per 9. Nah, di sini ada latihan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang pertama, latihan pertama, waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan suatu soal adalah 3 menit. Waktu seorang siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat semenit dari waktu rata-rata. Yang A, tuliskan persamaan nilai mutlak yang mewakili permasalahan ini. Yang B, tentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa mengerjakan soal itu. Yang C, tentukan luas maksimumnya. Nah, di sini ada pembahasan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata.
di mana yaitu 3 menit. Berarti persamaan dari soal tersebut selisih waktu antara waktu pengerjaan seorang siswa dengan waktu rata-rata. Nah, selisihnya itu adalah 1. Maka didapatlah model matematikanya yaitu mutlak X min 3 sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya yaitu mutlak X min 3 sama dengan 1, kita kuadratkan atau kita gunakan sifat yang nomor 8 tadi, maka didapatlah X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 1, kemudian X kuadrat min 6X kita pindah ruaskan sehingga 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, kemudian kita faktorkan, maka didapatlah X min 4, X min 2 sama dengan 0. Nah, di sini untuk X yang pertama adalah X min 4, maka didapatlah X-nya 4. Kemudian yang kedua X min 2, kita dapatkan X-nya 2. Jadi waktu tercepat adalah 2 menit dan waktu terlama adalah 4 menit. Oke, untuk latihan yang kedua yaitu jembatan Kalikulo yang terletak di Jalan Tol Batang Semarang mempunyai panjang 10 meter. Oleh karena perubahan suhu pada siang hari, jembatan Kalikulo mengalami pemualan dan penyusutan sepanjang 360 mm. Berapakah panjang minimum jembatan Kalikulo tersebut? Oke, kita lihat pembahasan. Nah, tadi diketahui bahwa panjangnya itu 100 meter dan penyusutannya itu 360 mm. Kita ubah menjadi milimeter sehingga didapatlah 0,36 meter. Nah, ditanyanya panjang minimum jembatan. Kita misalkan X sama dengan panjang, kemudian maka didapatlah model matematikanya mutlak X min 100 sama dengan 0,36. Nah, untuk yang pertama, yaitu X min 100 sama dengan min 0,36. Nah, untuk yang X kita pindah ruaskan nilai 100-nya sehingga min 0,36 ditambah 100. X-nya yaitu 99,64 meter. Nah, untuk yang kedua, X dikurang 100 sama dengan 0,36. Nah, di sini X sama dengan 0,36, kita pindah ruaskan yang 100, maka X sama dengan 100,36 meter. Jadi, harga minimumnya adalah 99,64 meter. Nah, untuk latihan yang ketiga, pada ulangan harian matematika kelas 10A diperoleh nilai rata-rata kelas tersebut 82,5. Rafa dan Kevin, siswa di kelas 10A tersebut, tentukan nilai Rafa dan Kevin jika nilai Rafa menyimpang sebesar 3 satuan. Di sini ada pembahasan bahwa misalkan banyak nilai Rafa itu X, maka model matematikanya adalah mutlak X kurang 82,5 sama dengan 3. Maka kita gunakan cara seperti yang latihan kedua, maka X min 82,5 sama dengan min 3, X sama dengan min 3 ditambah 82,5, X sama dengan 79,5. Kemudian untuk yang kedua, X dikurang 82,5 sama 3, kita pindah ruaskan min 82,5 sehingga bernilai positif. Maka 3 ditambah 82,5 yaitu 85,5. Jadi nilai Rafa adalah 79,5 dan 85,5. Nah, di sini ada kuis persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di sini kuis yang pertama, waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk mengerjakan satu soal adalah 3 menit. Waktu siswa lebih cepat 1 menit dari waktu rata-rata. Tentukan waktu tercepat untuk menyelesaikan soal adalah, nah, di sini kita pilih yang D. Jawabannya benar, maka untuk pembahasannya yaitu mutlak X min 3 sama 1 itu didapat dari soal bahwa tadi waktu rata-rata yang diberikan oleh siswa untuk mengerjakan satu soal adalah 3 menit, maka nilai C-nya yaitu 1 dan nilai B-nya yaitu 3. Nah, di sini maka kita gunakan sifat-sifat yang tadi, maka X lebih besar dari 0, maka X min 3 sama dengan 1, kemudian kita pindah ruaskan 3-nya sehingga 1 ditambah 3 sama dengan X sama dengan 4. Yang kedua yaitu X kurang dari 0, maka bernilai negatif, maka X kurang 3 sama dengan 1, dan kita pindah ruaskan nilai
3, maka X sama dengan min 4. Jadi waktu tercepat adalah 4 menit. Dan untuk soal nomor 2 yang kuis, seorang karyawan di suatu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menetapkan aturan bahwa menyimpan gaji karyawan dengan pangkat sama adalah 500.000 jika gaji karyawan tersebut mula-mula 3 juta, tentukan gaji tertinggi yang bisa diperoleh. Nah, di sini kita pilih yang A. Untuk penyelesaiannya, diketahui tadi gaji awal karyawannya 3 juta, simpangan gajinya 500.000. Maka ditanyakan tadi tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, langkah yang pertama kita memisalkan X sama dengan gaji akhir karyawan. Nah, penyimpanan gaji karyawan dengan pangkat sama ada 500.000. Artinya di sini ada selisih antara gaji awal dengan gaji akhir adalah 500.000 atau dapat kita tulis sebagai mutlak X min 3 juta sama dengan 500.000. Nah, langkah yang kedua yaitu mutlak X min 3 juta sama dengan 500.000. Maka X min 3 juta sama dengan plus minus 500. Nah, langkah ketiga yaitu gaji karyawan tertinggi yaitu X min 3 juta sama 500.000. Kita pindah ruaskan untuk yang 3 juta ke ruas kanan sehingga X sama 500.000 ditambah 3 juta yaitu X sama 3.500.000. Maka gaji tertinggi karyawan yaitu 3.500.000. Nah, untuk langkah yang keempat, gaji terendah karyawan X min 3 juta sama dengan min 500.000 sehingga X min 500.000 ditambah 3 juta sehingga X sama dengan 2.500.000, maka gaji terendah karyawan yaitu X sama 2.500.000. Maka betul jawabannya tadi yaitu gaji terendahnya 2.500.000. Oke, untuk kuis yang ketiga, suatu pabrik memproduksi baut dengan diameter standar 21 mm. Baut yang diproduksi dapat diterima jika diameternya memiliki selisih sebesar 0,85 mm dari diameter standar. Berapakah batas minimum diameter yang masih dapat diterima? Oke, di sini kita pilih jawabannya. Untuk penyelesaiannya, nah selisih diameter dapat diterima dari meter standar sebesar 0,85. Sehingga model matematikanya yaitu mutlak D sama dengan 21 sama dengan 0,85. Jadi model matematikanya mutlak D min 21 sama 0,85. Kemudian D kita kurangkan 21 sama dengan 0,85 dan D kita pindah ruaskan min 21 ke ruas kanan sehingga bernilai positif, maka 0,85 ditambah 21 didapatlah 21,85 mm. Nah, atau kita cari yang kedua, D dikurang 21 sama dengan min 0,85 dan sehingga D sama dengan min 0,85, kita min 21 kita pindah ruaskan sehingga min 0,85 ditambah 21, maka didapatlah D sama dengan 20,15 mm. Jadi batas minimum diameter yang masih dapat diterima berturut-turut adalah 20,15 mm. Kemudian ini ada materi kedua yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sebelum memasuki materi atau sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ini merupakan materi dari kelas 10. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak. Yang ini ya. Tapi pelajaran kita hari ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus ingat lagi tanda dari ketaksamaan. Tanda ketaksamaan apa lagi itu? Nah, buat yang lupa, yuk kita ingat kembali tanda dari ketaksamaan. Yang pertama yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan.
Lalu, bagaimana kaitannya dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Oke, keempat tanda ketaksamaan ini akan berlaku sifat nilai mutlak. Yang pertama yaitu saat mutlak kecil dari A akan berlaku min A kecil X kecil A. Sedangkan untuk mutlak X besar dari A, maka berlaku X kecil min A atau X besar A. Dan yang terakhir, mutlak X kecil mutlak Y, maka berlaku X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Baiklah, itu tadi sekilas mengenai materi tadi. Nah, maka di sini Ibu akan menjelaskan yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertingginya dari variabel adalah 1. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum dapat ditentukan kebenarannya. Tanda pada pertidaksamaan pada video yang tadi bahwa lambangnya yaitu seperti tanda seperti ini, tidak sama dengan. Selain itu, tanda yang lain adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, bentuk umumnya yaitu mutlak AX plus B tidak sama dengan C. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel merupakan suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel, biasanya variabel X. Nah, di sini ada penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Di sini yang pertama, pertidaksamaan linear. Cara menyelesaikan dengan memisalkan variabel S ke ruas kiri. Kemudian pertidaksamaan kuadrat. Langkah awal dengan mengubah ruas kanan menjadi 0, memfaktorkan ruas kiri, dan membuat garis bilangan untuk mencari penyelesaian. Dan yang ketiga, pertidaksamaan pecahan. Langkah awal dengan mengubah ruas kanan menjadi 0, menyamakan penyebut, membuat garis bilangan untuk mencari penyelesaian. Yang keempat, pertidaksamaan bentuk akar. Kuadratkan kedua ruas, ubah ruas kanan menjadi 0, faktorkan ruas kiri menjadi faktor linear, buat garis bilangan untuk menentukan penyelesaian, dan iriskan untuk memenuhi syarat hasil X lebih dari sama dengan. Nah, di sini ada contoh soal mutlak 2X min 1 lebih besar sama dengan 5 min X. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita akarkan 2X min 1 kuadrat, maka kita sama-sama kuadratkan sehingga kita dapatlah 4X kuadrat min 4X ditambah 1 min 25 ditambah 10X min X kuadrat. Nah, hasil itu tadi kita dapatkan dari kita mengkuadratkan kedua ruas. Nah, sehingga kita jumlahkan kembali, kita dapatkan 3X kuadrat ditambah 6X min 24 lebih besar sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2X min 8 lebih besar dari 0, sehingga kita dapatkan X plus 4, X min 2 lebih besar daripada 0. Jadi, maka X-nya kita dapatkan min 4 dan 2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu min 4 lebih besar daripada 2 atau X kurang dari sama dengan min 4. Nah, di sini ada latihan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk latihan pertama yaitu rumah Ibu Suji dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 6Y-1M. Jika luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi, berapakah lebar minimal tanah Ibu Suci? Nah, luasnya yaitu panjang ke lebar yaitu 20 dikali 6Y-1 sama dengan 120Y-20. Ini tadi luas yaitu panjang kali lebar, sehingga panjangnya yaitu 20, lebarnya 6Y-1, maka dapatlah panjang kali lebar yaitu 20 dikali 6Y-1 sama dengan 120Y-20. Maka model matematikanya yaitu luas lebih besar daripada 100, sehingga pertidaksamaannya yaitu 120Y-20 lebih besar sama dengan 100. Kelilingnya yaitu 60, maka 120Y-20 lebih besar dari 100. Maka 120Y-20 plus 20
lebih besar dari sama dengan 100 ditambah 20. Nah, 20 itu dari mana? Kita tambahkan kedua ruas dengan 20 sehingga 20-nya nanti akan hilang. Maka didapatlah 120Y lebih besar dari sama dengan 120. Kemudian kedua ruas kita bagikan dengan 20 sehingga didapatlah Y lebih besar sama dengan 1. Nah, nilai minimumnya Y yaitu Y sama dengan 1. Sehingga maka lebar minimalnya itu lebar sama dengan 6Y min 1 sama dengan 6Y-nya kita masukkan atau kita substitusikan 1, maka 6 kali 1 dikurang 1 sama dengan 5 meter. Jadi, lebar tanah Ibu Suci adalah 5M. Nah, untuk latihan yang kedua, Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Freddy adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 20 kg. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan X banyaknya kotak. Setiap kotak beratnya 20 kg, sehingga X kotak beratnya 2X. Total berat sekali jalan adalah berat kotak ditambah berat Pak Freddy. Maka 20X ditambah 60. Daya angkut mobil lebih dari 500 kg, sehingga maka pertidaksamaannya yaitu 20X ditambah 60 kurang dari 500. Nah, untuk menentukan nilai X, maka 20X ditambah 60 kurang dari 50, maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan 60. Sehingga 20X ditambah 60 dikurang 60, kurang dari sama dengan 500 dikurang 60, maka hasilnya yaitu 20X kurang dari sama dengan 440, sehingga kita dapatkan 20X per 20, kita bagi juga dengan 20, maka 20X per 20 kurang dari sama dengan 440 per 20, maka X didapatkan kurang dari 22. Jadi, dari X kurang dari 22, maka didapatlah nilai maksimum dari X adalah 22. Nah, untuk latihan yang ketiga, yaitu umur Adan dan Gali masing-masing 5X-2 dan 2X plus 4. Jika umur Adan lebih dari umur Gali, maka tentukan nilai X. Nah, di sini pembahasannya, umur Adan lebih dari umur Gali, maka pertidaksama linear satu variabelnya adalah 5X-2 lebih besar 2X plus 4. Maka kita kedua ruasnya kita tambahkan dengan 2, maka 5X-2, 2X plus 4, nah kita kan tambahkan dengan 2, sehingga 5X-2 kita tambahkan 2, lebih besar dari 2X plus 4 tambah 2, sehingga didapatkan 5X lebih besar dari 2X plus 6. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 2X, sehingga didapatkan 3X lebih besar dari 6. Nah, kemudian kita bagikan dengan 3, sehingga X-nya kita dapatkan 2. Jadi nilai X adalah 2. Nah, di sini ada kuis pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk kuis yang pertama, ketinggian normal permukaan air sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian sungai Bengawan adalah, kita pilih yang D, sehingga misalkan X adalah ketinggian permukaan air sungai. Nah, kondisi pada soal dapat ditulis sebagai mutlak X kurang dari 120 kurang dari 11. Maka min 11 kurang dari X min 120 dikurang 11. Kedua ruas kita tambahkan dengan 11. Nah, kemudian didapatlah min 11 ditambah 120 kurang dari X kurang dari 11 ditambah 120. Nah, kemudian didapatkanlah 109 kurang dari X kurang dari 131. Jadi, interval ketinggian permukaan air sungai Bengawan adalah 109 sampai 131 cm. Nah, untuk kuis yang kedua, diketahui waktu rata-rata seorang siswa mengerjakan satu soal matematika saat ujian berlangsung adalah 8 menit. Jika diketahui ada siswa lainnya yang bisa mengerjakan lebih cepat atau lebih lambat setengah menit dari waktu rata-rata, maka persamaan yang tepat untuk menyatakan pernyataan tersebut adalah
pembahasan. Nah, kita misalkan lama waktu siswa mengerjakan soal adalah X menit. Karena diketahui ada siswa yang bisa mengerjakan lebih cepat dan ada bisa lebih lambat setengah menit dari waktu rata-rata, yaitu 8 menit, maka dibagi dua kasus. Nah, kasus yang pertama setengah menit lebih cepat dari waktu rata-rata. Maka kasus yang pertama itu, maka didapatkan persamaannya, yaitu X sama 8 min 1/2. Sehingga diperoleh, kita pindah ruaskan angka 8-nya, maka X min 8 sama dengan min 1/2. Maka kita sederhanakan lagi atau kita jabarkan sehingga X min 8 sama dengan 1/2. Nah, kasus yang kedua, setengah menit lebih lambat dari waktu rata-rata. Diperoleh persamaan X sama dengan 8 plus 1/2. Sehingga diperoleh X min 8 sama dengan 1/2. Maka model persamaan menjadi mutlak X min 8 sama dengan 1/2. Maka kita pindahkan duanya ke ruas sebelah kiri sehingga 2 mutlak X min 8 sama dengan 1. Nah, untuk soal yang ketiga, Pak Ahmad mengukur panjang tali penyimpangan pengukuran tidak boleh lebih dari 0,02 cm. Jika diperoleh pengukuran 7,5 cm, berapakah batas-batas pengukuran yang diperbolehkan? Kita lihat pembahasannya. Pembahasan diketahui pengukuran panjang tali tidak boleh lebih dari 0,02 sehingga didapat pertidaksamaannya yaitu mutlak X min 7,5 kurang dari 0,02. Kemudian kita pindah ruaskan atau kita sama-sama kita tambahkan min 0,02 di sebelah kiri, maka didapatlah min 0,02 kurang dari X min 7,5 kurang dari 0,02. Maka kedua ruas kita tambahkan 7,5, maka didapatlah min 0,02 ditambah 7,5 kurang dari X kurang 7,5 ditambah 7,5 kurang dari 0,02 ditambah 7,5. Maka didapatkan 7,48 kurang dari X kurang dari 7,52. Jadi batas pengukuran adalah 7,48 cm dan 7,52 cm. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak. Oke, kita akan bertemu di kemudian hari pada materi selanjutnya. Jika Ibu ada salah-salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.